Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam kisah inspiratif untuk hari ini. Dan kali ini kita akan mengangkat kisah tentang orang soleh bernama Abu Kilabah yang mengajarkan pada kita sebuah hal tentang balasan yang indah atas perbuatan yang kita lakukan. Kisah ini diceritakan oleh Abu Ibrahim. Berawal saat Abu Kilabah berjalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Ia menjelaskan bahwa di sana kutemukan sebuah kemah yang lawas, yang begitu lusuh dan tua. Kuperhatikan kemah tersebut, dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan begitu tenang sekali. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia sebatang kara tanpa sanak dan saudara. Tapi kulihat bibirnya komat kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya. Dan ternyata ia mengulang-ulang kalimat tersebut. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Begitu terus yang diucapkannya. Aku heran mendengar ucapannya. Lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa lagi bagi dirinya. Secara seksama kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusnya atau istri yang menemaninya. Ternyata juga tidak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya hingga dia merasakan kehadiranku. Ia lalu bertanya, "Siapa? Kamu siapa?" "Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini," jawabku. "Tapi kamu sendiri siapa?" tanyaku kepadanya. "Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu?" lanjutku ingin tahu. Dengan tersenyum dan tenang, dia menjawab, "Aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku. Dan kebanyakan keluargaku telah meninggal dunia. Namun kudengar kau mengulang-ulang perkataan yang sama. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah kepadamu? Sedangkan engkau buta, engkau fakir. Kedua tanganmu tidak berfungsi dan sebatang kara," ucapku kemudian. "Aku akan menceritakannya kepadamu. Tapi aku punya satu permintaan. Maukah kamu mengabulkannya?" tanyanya. "Jawab dulu pertanyaanku. Baru aku akan mengabulkan permintaanmu," kataku. "Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir dengan baik?" "Betul," jawabku. Lalu katanya, "Berapa banyak orang yang gila?
Banyak. Jawabku kembali. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Jawabnya, bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Tanyanya. Iya, betul, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang yang banyak tersebut. Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar, katanya. Banyak juga, jawabku. Maka sekali lagi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang tersebut. Katanya kemudian, bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir, bahkan menjelaskan keinginanku? Terus, lantas berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara, tanyanya. Banyak sekali, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Jawabnya, bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Tanyanya kemudian. Padahal berapa banyak orang menyembah berhala dan sebagainya, dan mereka juga sakit. Mereka merugi dunia dan merugi di akhirat. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Katanya melanjutkan. Pak tua ini terus saja menyebut kenikmatan Allah atas dirinya satu demi satu, sekecil apapun. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai 1/4 dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, kehilangan penglihatan dan pendengaran. Ada juga yang kehilangan organ tubuh. Bahkan di antara kita ada yang kekurangan sedikit saja. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka sebenarnya atau kita sangat sehat. Pun demikian, mereka meronta, mengeluh, menangis sejadi-jadinya. Mereka dan kita amat tidak sabar dan tipis sekali keimanan terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka dan menimpa kita. Padahal pahala dan nikmat yang diberikan Allah begitu besarnya. Kita lebih fokus pada hal buruk yang ditimpakan Allah. Tapi kita lupa pada nikmat yang luar biasa yang diberikannya. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh. Hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua ini mengatakan, bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Apakah kamu mau mengabulkannya? Aku terdiam. Iya. Apa permintaanmu? Kataku kemudian. Ia menundukkan kepalanya. Sejenak seraya menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukkanku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup
dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja? Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta, buta. Aku tidak bisa mencarinya. Maka kutanya ciri-ciri anak tersebut. Dan ia menyebutkan, maka aku berjanji akan mencarikan bocah itu untuknya. Aku pun kemudian meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tidak tahu harus memulai dari arah mana. Namun tatkala aku berjalan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua tadi. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala ku datangi lokasi itu, ternyata si bocah telah tewas dengan badan yang terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung itu. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah ini. Aku pun turun bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah aku tinggalkan Pak Tua ini menghadapi nasibnya sendirian, ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua tadi. Tapi pikiranku, kebingunganku harus mengatakan apa dan mulai dari mana selalu menghantui. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka aku temui Pak Tua itu, dan ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti saat kutinggalkan. Kuucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malam ini demikian rindu sekali ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, "Di mana si bocah ini?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu. Siapakah yang lebih dicintai Allah? Engkau atau Ayub alaihissalam?" "Tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai Allah," jawabnya. "Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" Tanyaku kembali. "Tentu Ayub," jawabnya. "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya." Jawabku. Maka Pak Tua pun tersedak seraya berkata, "La ilaha illallah." Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyebarkannya. Namun sedakannya semakin keras, hingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat kepadanya. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku. Lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenazahnya. Maka kudapati ada 3 orang yang mengendarai unta mereka. Nampaknya mereka adalah para musafir. Maka kupanggil mereka, dan mereka pun datang menghampiriku. Kukatakan, "Maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat, dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani,
dan menguburkannya. Mereka mengiyakan serentak. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat Pak Tua untuk kemudian memindahkannya. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, "Abu Kilabah, Abu Kilabah." Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah yang lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka di Madinah. Malamnya aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang begitu indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini?" Maka jawabnya, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali untukmu." Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.